Niat menyalurkan bantuan bagi korban banjir justru berujung sia-sia. Bantuan beras untuk korban banjir di Kabupaten Tapanuli Utara berserakan dan rusak setelah dijatuhkan dari helikopter. Tidak ada nampaknya. Bapak perhati kalau Bapak beras ini, Pak. Cuma dijatuhkan dari atas dari pesawat. Seperti ini, Pak. Caranya menjatuhkan. Tidak ada buktinya. Salah seorang korban banjir yang diduga dari desa Manalu Purba, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara ini mengungkapkan rasa kecewanya setelah melihat bantuannya rusak. Awalnya mereka berkumpul di lapangan untuk menunggu helikopter membawa logistik. Ternyata helikopter pembawa bantuan tidak mendarat. Beras dan mie instan justru dijatuhkan satu persatu ke darat. Hasilnya, bungkusan bantuan hancur saat menyentuh tanah. Warga terpaksa memungut butiran beras yang ternyata sudah tidak layak lagi dikonsumsi. Ketua Posko Darurat Bencana Alam Provinsi Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan kegagalan distribusi logistik dari udara karena sulitnya akses menuju lokasi. Pihak Pemprov Sumut berjanji akan mengevaluasi proses penyaluran bantuan agar bisa diterima dalam kondisi baik serta layak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Terpisah selama 4 hari 4 malam, seorang ayah tak lelah menembus hutan mencari keluarganya yang berada di pengungsian di Aceh, Tamiang, Aceh. Tangisan seorang anak pecah saat melihat ayahnya yang sudah terpisah selama 4 hari 4 malam di lokasi tenda pengungsian warga korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Tamiang. Sebelumnya, sang ayah nekat berjalan kaki menembus hutan dan banjir akibat terpisah dengan anak istrinya. Beruntung dalam pencariannya, ia bertemu relawan yang tengah patroli mencari warga yang tersesat di dalam hutan. Setelah mengetahui ciri-ciri orang yang dicari, ayah dan keluarganya pun bisa dipertemukan kembali. Sementara itu, terputusnya akses utama jalur darat menuju Kabupaten Aceh Tamiang mengakibatkan bantuan logistik sulit didistribusikan. Sejumlah korban banjir, khususnya balita dan anak-anak, mulai terancam kelaparan lantaran minimnya pasokan bahan makanan. Korban banjir yang terisolir di kawasan perbatasan Aceh Tamiang dengan Langkat, Sumatera Utara juga terpaksa bertahan tanpa adanya tenda pengungsian. Pengungsi yang terdiri dari lansia hingga balita ini terpaksa tidur berlaraskan kain seadanya. Nggak ada nih Pak, gimana ini ya? Inilah cucunya. Gimana lagi Pak? Nggak ada. Bantuan sama sekali belum ada masuk Belum ya? ada, belum ada. Jadi orang ibu untuk makan dari mana? Ya gini, kadang kasih orang. Kasih orang. Sementara itu, banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menyebabkan 753 orang meninggal, 650 orang hilang, dan ribuan luka-luka. Selain itu, diperkirakan 2 juta warga terdampak dan harus mengungsi. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Kisah pilu mewarnai pencarian korban banjir bandang dan longsor di Sumatera. Di Sibolga, seorang anggota BRIMOB menemukan jenazah wanita lansia yang ternyata ibunda salah satu personil. Sementara satu bayi ditemukan selamat tapi menjadi yatim piatu lantaran kedua orang tuanya meninggal terseret banjir. Suasana pencarian korban banjir dan longsor di Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Sumatera Utara berubah pilu. Saat itu sebanyak 16 personel Kompi 2 Siaga Batalion A tengah dikerahkan ke lokasi bencana untuk proses pencarian korban. Di tengah upaya pencarian, tim BRIMOB menemukan jenazah wanita lansia berusia 70 tahunan. Tapi suasana langsung berubah pilu saat salah satu anggota mengenali identitas jenazah sebagai ibunda Aibda Simpson Pakpahan, personil BRIMOB yang juga ikut dalam pencarian korban di lokasi bencana. Meski terguncang, para anggota BRIMOB melanjutkan prosedur dan memastikan evakuasi berlangsung penuh penghormatan kepada korban. Momen pilu lainnya, seorang bayi mungil berusia 2 minggu berhasil diselamatkan tim SAR, TNI, dan warga. Sang bayi selamat meski menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal. Proses evakuasi sang bayi berlangsung dramatis. Puluhan warga membawa bayi melewati banjir tinggi ke tempat aman. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, 4 korban tewas dan 5 korban luka-luka akibat tersambar petir di Serang, Banten. Peristiwa mengerikan ini terjadi saat para korban berteduh di saung di tengah sawah. Iki siapa mengholek? Ikin mengholek itu siapa? Ya Allah, ini lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Rabbi subhanallah. Warga mengevakuasi korban yang tersambar petir di kampung Badamus Salam, Serang, Banten. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat korban terus berdatangan. Total ada 4 orang tewas dalam insiden ini, 5 lainnya terluka. Petir menyambar saat 9 warga berteduh di sebuah saung usai bekerja di sawah. Jumlahnya 9 ya, 4 meninggal dunia, 3 masih diobservasi, 2 dirawat di rumah. Nanti kita masih akan monitor lagi perkembangannya. Kalau memang perlu perawatan, tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan supaya diarahkan untuk dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara korban tersambar petir karena sebagian menggunakan ponsel saat berteduh. Hingga kini polisi masih memeriksa kasus ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke temuan jasad bayi. Pemirsa, penumpang komuter lain dikejutkan penemuan jasad bayi di dalam tas belanja di toilet wanita stasiun Citayam, Depok, Jawa Barat. Jasad bayi diduga dilahirkan 4 hari yang lalu. Polisi mengevakuasi jasad bayi yang diduga baru berusia 4 hari yang ditemukan di toilet wanita di stasiun Citayam, Depok, Jawa Barat. Penemuan ini langsung dilaporkan ke pihak keamanan stasiun dan Polres Metro Depok. Polisi juga menemukan secari kertas bertuliskan pesan yang diduga ditulis oleh orang tua bayi. Hingga saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Kemudian ada satu cari kertas di mana yang diketahui juga ditulis oleh orang tua dari si bayi tersebut. Perkiraan berapa hari usia bayi tersebut? Berdasarkan info yang kami dapat, usia dari mayat bayi tersebut berusia baru 4 atau 5 hari. Jasad bayi ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Tanpa alasan yang jelas, seorang pedagang martabak diserang geng motor di Bandung, Jawa Barat. Aksi penyerangan terekam CCTV hingga viral. Orang pengendara motor mendatangi penjual martabak dan menyerang secara brutal dengan senjata tajam. Pedagang martabak yang mengetahui wilayah tersebut rawan aksi gangster berusaha melawan untuk menyelamatkan diri. Setelah peristiwa itu, anggota Polsek Bojong Loa Kidul yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi. Polisi memeriksa rekaman kamera pengawas, meminta keterangan saksi, serta meminta keterangan korban. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, pedagang martabak mengaku trauma. Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku dan mendalami dugaan keterlibatan geng motor dalam penyerangan tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan.